Selamat datang di podcast saya, di podcast Geek But Not Freak, dengan topik yang berhubungan dengan komputer tapi dibahas secara santai. Kali ini kita akan diskusi sejenak tentang konsep dasar dari sistem informasi. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang udah disampaikan sama teman-teman. Kita bisa bahas satu persatu. Nanti suatu saat kalau teman-teman butuh diskusi lagi, boleh melayangkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Yuk kita move ke pertanyaan pertama ya. Di sini ada yang bertanya, apa sih perbedaan besar yang membedakan antara teknologi informasi dengan sistem informasi? Nah, ini pertanyaan umum yang sering dilontarkan oleh beberapa orang yang mungkin masih baru mengenal sistem informasi atau bahkan tahu tapi belum bisa membedakan dengan jelas apa itu sistem informasi. Namun sampai saat ini pun nggak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan pasti apa sih sistem informasi. Jadi semua orang boleh saja memberikan jawaban-jawaban. Semua orang boleh memberikan argumentasi apa yang disebut dengan sistem informasi. Tapi menurut saya sistem informasi itu ya namanya sistem, berarti ada kaitannya antar satu komponen dengan komponen yang lain, dan itu berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan ini ya jelas sistem informasi itu ada kaitannya dengan teknologi informasi. Jadi untuk menjalankan roda kegiatan dari sebuah perusahaan atau sebuah pemerintahan, maka sistem informasi akan menggunakan teknologi informasi. Tuh. Jadi bisa dibilang sistem informasi itu membutuhkan teknologi informasi. Nah, lalu karena tadi disebutkan bahwasannya membutuhkan teknologi informasi, berarti membutuhkan yang lain. Iya, betul banget. Jadi teknologi informasi itu adalah salah satu komponen pembentuk dari sistem informasi. Jadi kita sebagian besar orang akan memberikan 3 buah elemen di dalam sistem informasi. Yang pertama adalah teknologi, which is itu adalah teknologi informasi. Kemudian ada prosedur atau mekanisme, di mana semua yang terjadi di dalam sistem itu harus didefinisikan dulu mekanisme dan prosedurnya. Kemudian siapa yang menjalankan prosedur itu? Ada yang namanya people atau person. Jadi ada 3 komponen, person yang menjalankan sebuah proses, prosedur atau mekanisme yang dibantu oleh teknologi informasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Oke. Kita akan lanjutkan pertanyaan ini karena mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih sudah bertanya tentang ini. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Apakah sistem informasi itu akan berkembang pesat pada beberapa tahun ke depan? Ya. Jadi kalau melihat tren awalnya kita itu masih di era revolusi industri gitu ya, di mana semuanya ingin diotomasi dengan menggunakan mesin. Lalu muncul teknologi komputer, ya, dan ternyata teknologi komputer sangat membantu pekerjaan manusia, ya. Seperti kalkulator itu kita sudah masuk di zaman komputer. Nah, setelah ditemukan komputer yang dilengkapi dengan software yang pasti, ternyata di situ ada
halangan. Halangannya adalah bagaimana software-software tersebut bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan, dari sebuah organisasi. Maka muncul yang namanya sistem informasi, di mana setiap sistem yang ada itu harusnya bisa terhubung. Di dalam sebuah perusahaan pasti punya sistem-sistem yang kecil-kecil. Nah, sistem-sistem itu diharapkan bisa terintegrasi melalui sistem informasi. Ya, jadi mulainya dari situ, kenapa sistem informasi itu muncul. Nah, lalu pertanyaannya adalah sampai kapan ini akan berkembang gitu ya. Dan berkembangnya menurut pertanyaan ini akan berkembang pesat. Iya, betul, karena perusahaan pastinya butuh sesuatu yang terintegrasi, sesuatu yang terhubung. Jadi tidak berdiri sendiri. Ada satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu harus terhubung. Paling gampang sebuah sistem yang terhubung itu seperti kalau kita memesan produk atau membeli sebuah barang di online shop, ya. Dan di situ terintegrasi mulai dari pemesanan, pembayaran sampai ke pengiriman, semuanya terintegrasi. Ya, jadi kalau masih satu persatu ya akan sangat sulit. Sehingga sampai sekarang kita lihat bahwasannya tren sistem informasi ini berkembang dengan pesat dan semakin cepat karena adanya transformasi digital. Nah, pertanyaannya adalah sampai berapa tahun ke depan, ini yang agak sulit diprediksi. Ya, sulit diprediksi. Tapi kalau kita berbicara sistem informasi, sepertinya akan bertahan sampai lama ya kalau kita jadi kita definisikan sistem informasi itu apa. Misalkan sebuah sistem yang menggunakan teknologi IT, ya, sebuah sistem yang menggunakan teknologi informasi itu disebut dengan SI atau sistem informasi. Maka sampai kapanpun ya bakalan kepake, kecuali suatu saat kita sudah nggak pakai informasi, ya, dan suatu saat mungkin kita tidak menggunakan teknologi informasi, mungkin sistem informasi akan tidak dipakai, ya. Jadi kalau orang tidak lagi menggunakan teknologi informasi dan tidak menggunakan informasi, ya, maka sistem informasi akan punah, ya. Dan mungkin saja sistem informasi berubah bentuk menjadi istilah yang lain, bisa saja seperti itu, ya. Tapi prediksi saya tetap akan berkembang dengan bentuk yang lebih bagus dan kecepatannya unpredictable. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tentang perkembangan teknologi informasi atau sistem informasi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini kelihatan jika dalam prosesnya suatu sistem informasi mengalami kendala pada bagian tertentu, jadi ada problem gitu ya. Apa hal pertama kali yang seharusnya dilakukan? Oke, jadi kalau saya prediksikan ini bertanya tentang adanya kegagalan sistem, ya, adanya kegagalan sistem, apa yang harus dilakukan? Oke, sistem yang bagus atau sistem informasi yang bagus itu seharusnya sudah bisa memprediksi adanya kendala. Ya. Jadi kalau sebuah sistem tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa memperkirakan ada kendala itu, maka itu bukan sistem informasi yang bagus. Ya, misalkan sebuah sistem yang ada di dunia nyata ya, misalkan sistem pembuangan air, ya, harus bisa memprediksi atau sudah ada plan B-nya seumpama nanti ada banjir besar atau bahkan bencana, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sebaiknya sistem yang bagus adalah sistem yang bisa memprediksi kendala atau halangan atau bencana yang akan muncul di kemudian hari. Sehingga sistem itu tetap bisa berjalan. Ya. Nah, namun karena sistem informasi itu adalah buatan manusia,
maka pasti ada cacat ya, pasti ada kekurangan. Dan mungkin kendala itu tidak bisa diprediksi atau munculnya tidak terprediksi. Maka nanti peran dari seorang pimpinan IT atau pimpinan sebuah sistem informasi itu adalah melakukan plan B-nya. Jadi kalau sistem tidak bisa bekerja atau ada kendala, maka plan B-nya apa? Semisal terjadi kecelakaan atau bencana, maka apa yang harus dilakukan secara prosedural? Ya, sebagai contoh, misal di sebuah perusahaan memiliki infrastruktur teknologi yang pastinya butuh listrik gitu ya, dan ternyata terjadi kebanjiran atau gempa bumi gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah misal dengan segera mematikan aliran listrik ya. Dan ini mungkin tidak bisa diprediksi. Maka tetap harus ada orang yang melakukan pekerjaan itu ya. Nah, bisa juga kendala ini diprediksi sebelumnya. Jadi bisa saja sebuah sistem itu nanti infrastrukturnya kena banjir, kena blackout listrik dan lain sebagainya, maka ditempatkanlah backup. Ada fasilitas backup di luar gedung itu misalkan. Ya. Jadi tetap harus ada orang yang menangani. Ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah untuk menjadi calon mahasiswa atau lulusan sistem informasi kita harus memiliki basic skill dalam bidang programming atau coding? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget dan ini sering ditanyakan juga. Kalau kita ngomong sistem informasi, apakah kita tetap butuh skill untuk programming gitu ya? Nah, kalau teman-teman sekalian mau bandingin gitu ya, itu seperti jurusan atau prodi manajemen gitu ya. Jadi memang sistem informasi ini kental sekali dengan warna atau nuansa manajemen. Kenapa? Di depan tadi sudah saya bilang bahwasanya sistem informasi tidak hanya ngomongin tentang teknologi, tapi juga tentang mekanisme dan juga people. Ya, dua hal ini membutuhkan kemampuan manajerial. Ya. Nah, jangan lupa komponen yang satunya adalah komponen teknologi informasi. Jadi mau tidak mau kita juga wajib mengetahui minimal dasar-dasar dari teknologi informasi atau teknologi di komputer. Ya. Jadi jawaban dari saya wajib hukumnya Anda mengetahui skill programming atau coding. Dan juga mungkin bukan cuman programming dan coding ya, karena di situ juga ada pengetahuan tentang data, pengetahuan tentang komputasi, statistik dan lain sebagainya ya, untuk menunjang keberhasilan sebuah bisnis atau keberhasilan sebuah perusahaan ya. Maka tidak boleh dikesampingkan technical skillnya ini ya. Jadi karena ada 3 komponen tadi, maka ketiga komponen itu juga harus dimiliki, juga harus dipelajari. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut berikutnya, pertanyaannya adalah dalam pemrosesan data di sistem informasi, informasi seperti apa yang diharapkan menjadi output dari pemrosesan tersebut? Wah, ini pertanyaan yang bagus juga. Kalau kita di sistem informasi atau kita bicara sistem, di situ ada input, di situ ada proses, di situ juga ada output. Input diolah menjadi output. Paling sederhana kita lihat program kecil yang namanya kalkulator. Ya,
di HP kita ada kalkulator, mungkin di rumah kita juga ada kalkulator. Kalkulator itu inputnya adalah angka, misalkan kita mau menambahkan 2 ditambah 3. Jadi inputnya adalah 2 ditambah 3. Sedangkan prosesnya ya di dalamnya kita harus menghitung 2 tambah 3, secara otomatis kalkulator itu akan mengeluarkan output 5. Ya, itu sederhananya. Nah, kalau di komputer berarti itu adalah data. Jadi masuknya adalah data, keluarnya adalah data. Nah, kalau kita berbicara sistem informasi yang gede banget, maka input dan outputnya juga sesuatu yang juga besar. Sebagai contoh, jadi sebelum saya kasih contoh, kita akan lihat lagi di pertanyaannya ya. Output yang diharapkan, ya, output yang diharapkan dalam pemrosesan. Kalau output yang diharapkan berarti itu tergantung dari perusahaan atau yang mau bikin sistem itu. Sebagai contoh, sistem informasi kesehatan atau sistem di rumah sakit. Ya, outputnya seperti apa? Ya tergantung dari rumah sakitnya. Rumah sakit itu pingin apa? Ya, atau contoh lain di dunia pemerintahan, ya, di bidang pemerintahan, misalkan dinas kesehatan, gitu ya, dinas kesehatan. Dinas kesehatan butuh apa? Ya tergantung dari kebutuhannya dinas kesehatan. Contoh, dinas kesehatan ingin mengetahui prediksi penyebaran penyakit demam berdarah, ya. Jadi prediksi penyebaran penyakit demam berdarah atau berapa banyak pasien demam berdarah misalkan. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya. Mereka butuh apa? Ya, perusahaan itu butuh apa? Itulah yang dijadikan output. Ya. Jadi ini pertanyaannya sangat luas sekali. Jawabannya adalah outputnya tergantung dari kebutuhan perusahaannya. Dan perusahaan ini disebut dengan user juga. Contoh yang lain adalah kita mau bayar tagihan. Nah, kita sebagai user butuh output apa? Oh, mungkin butuh output tagihan air, tagihan PDAM kita, tagihan air di bulan ini. Nah, itu juga output. Ya, jadi segala sesuatu yang sampai ke user itu disebut dengan output. Data yang seperti apa, informasi seperti apa, ya yang dibutuhkan oleh user itu. Oke, pertanyaan yang menarik. Nanti mungkin di topik yang lain kita akan bahas lebih renyah lagi. Thank you. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Mengapa sistem informasi sangat penting dalam menjalankan dan mengelola bisnis saat ini? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Jawabannya juga agak panjang ini ya. Cuma saya akan buat sesimpel mungkin. Kenapa sistem informasi itu penting? Karena untuk meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan, kita butuh sistem informasi. Ya, jadi itu adalah ujungnya kenapa sistem informasi itu hadir. Atau buat bisnis itu sistem informasi untuk meningkatkan kinerjanya, mempercepat dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tahu dalam sebuah bisnis itu pasti ada yang namanya persaingan. Ya. Dan siapa yang memenangkan persaingan itu adalah yang bisa mendapatkan informasi dengan valid dan cepat. Ya, jadi salah satu faktor kenapa bisnis itu bisa bagus adalah cepatnya mendapatkan informasi yang valid. Buat apa? Ya, seperti kita tahu semua itu butuh informasi. Ya, contoh sederhana, kalau Anda mau jualan apa? Anda harus tahu informasi yang beredar di pasaran, yang laku itu barang apa.
Kalau Anda mau lihat atau bikin konten di YouTube, Anda juga harus tahu informasi bahwasanya sekarang trennya lagi bahas apa. Contoh lagi bahas BTS dan lain sebagainya. Itu adalah informasi. Tren di dunia sekarang lagi banyak ngomongin BTS. Maka saya bikin konten berupa BTS. Ya, jadi siapa yang pegang informasi dengan cepat dan valid, itulah yang akan memenangkan persaingan bisnis. Ya, nah itu adalah alasan mengapa sistem informasi itu penting. Lah kok bisa? Iya, karena sistem informasi dilengkapi dengan teknologi informasi. Kalau mau cepat ya gunakan komputer dong. Ya, contoh sederhananya lebih cepat mana kita menghitung dengan kalkulator atau dengan tangan biasa atau dengan kemampuan menghitung kita biasa. Pastinya akan jauh lebih cepat dengan menggunakan komputer. Ya, itu salah satu contoh betapa berharganya teknologi informasi, betapa berperannya teknologi informasi dalam mengelola bisnis. Oke, menarik sekali. Nanti mungkin dibahas lebih dalam di topik-topik yang lain. Ini masih topik-topik yang umum di dunia sistem informasi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini hampir sama nih. Bagaimana sistem informasi dapat menghadapi tantangan bisnis yang berkembang? Nah, dengan adanya sistem informasi tadi, pastinya diharapkan kita bisa memenangkan persaingan bisnis. Tantangannya adalah semakin banyak bisnis itu berkembang, semakin banyak saingan. Dan yang pasti, semua pesaing dari bisnis pasti menggunakan teknologi informasi. Kalau enggak ya pasti ketinggalan. Ya, pasti ketinggalan. Yang satunya pakai IT, satunya enggak pakai IT. Ya, secara kalkulasi ya jelas lebih leading atau lebih bagus, lebih kuat saingan, lebih kuat dalam bersaing ketika perusahaan itu menggunakan teknologi informasi, gitu ya. Nah, kesuksesan berikutnya yaitu tadi ada 3 elemen, ya. Jadi sukses dalam mengelola teknologi informasi, sukses juga dalam mengelola mekanisme atau proses, dan juga sukses dalam mengelola sumber daya manusia atau people-nya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Beberapa orang menganggap teknologi ini menyulitkan. Mungkin ini teknologi informasi atau komputer ya. Komputer itu menyulitkan atau membuat suatu hal menjadi ribet. Sebagai contoh, beberapa orang tua misalkan ya yang merasa bahwasanya teknologi ini ribet. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjelaskan bahwasanya teknologi ini akan memudahkan kita, bukan malah mempersulit. Wah, ini pertanyaan yang bagus karena banyak generasi-generasi yang di atas kita itu merasa teknologi informasi atau komputer ini adalah teknologi yang complicated, gitu ya. Nah, wajar banget kalau ada anggapan seperti itu, ya. Hampir semua teknologi, ketika teknologi itu datang akan ada retensi, akan ada penolakan karena sudah terbiasa dengan cara yang lama, ya. Gagal move on untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi harusnya teknologi ini malah mempermudah. Masalahnya mungkin generasi yang lebih tua di atas kita belum merasakan manfaatnya, ya, karena dilihat ribetnya. Wah, harus isi pulsa, harus ada HP, harus pencet ini dan pencet itu, gitu ya. Yang dilihat adalah rumitnya, ya, tidak dilihat dari manfaatnya. Nah, saran saya untuk menjelaskan ke beliau-beliau itu adalah dengan menunjukkan contoh paling gampang, ya. Sekarang beli online, nah itu kan sesuatu yang
bagi kita generasi muda ataupun seperti Anda generasi Z gitu ya, atau generasi Y itu kayaknya gampang banget gitu ya. Sesuatu itu mudah dan benar-benar instan. Tinggal klik, selesai, nggak perlu kemana-mana gitu ya. Nah, kita kasih contoh seperti itu. Atau contoh, membayar pajak, membayar tagihan, semuanya sekarang sudah ada di genggaman. Ya, tinggal duduk maka pajak PBB gitu ya, bumi dan bangunan sudah bisa terbayar dan mungkin bisa otomatis kalau kita auto debit dari rekening gitu ya. Bayar pajak STNK, bayar tagihan listrik, air, internet, BPJS, asuransi, semuanya tinggal duduk gitu ya. Mungkin kita bisa kasih contoh seperti itu ya. Jadi misalkan nih mau membayar STNK, bilang aja ke orang tua, "Pah, Mak, nggak usah keluar, dari rumah aja, tak bayarin di sini," gitu ya. Tapi pakai uangnya mama pasti ya. Nah, nggak usah keluar, dari sini aja. Nggak usah antri, nggak usah capek keluarin motor, kendaraan, nggak usah capek jalan. Dari rumah sudah bisa membayar semua tagihan itu. Ya, jadi tunjukkan. Dan yang paling penting, seumpama orang tua kita itu tidak mau menggunakan, ya tidak masalah, nggak usah kita paksakan. Justru kita yang membantu beliau supaya bisa menikmati kemudahan teknologi. Jadi teknologi informasi tidak harus nyampe ke orangnya langsung. Ya, bisa jadi lewat kita, lewat orang-orang yang mengerti. Gitu ya. Akan tetapi akan jauh lebih baik kalau semua orang semakin melek dan cakap digital. Oke, pertanyaan bagus. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada 3 komponen utama dalam sistem informasi, yaitu teknologi, proses, dan people. Dari ketiga komponen tersebut, mana yang paling penting dalam sistem informasi? Wah, ini pertanyaan menjebak ini. Pertanyaan bagus. Mana yang paling penting? Apakah teknologi informasi atau prosesnya atau people-nya? Gitu ya. Nah, kalau saya sih menjawabnya tergantung dari perusahaan itu. Ya, perusahaan itu akan lebih bagus ketika menekankan di teknologi ataukah menekankan di proses ataukah menekankan di people-nya. Ya, sekali lagi tergantung dari kebutuhan perusahaan atau organisasi. Namun, kalau mau dijawab secara umum ataupun general, komponennya ketiganya penting. Ya, kalau kita miss salah satu atau kita salah menempatkan prioritas, ya jadi masalah nantinya. Jadi untuk sementara kita anggap ketiga komponen ini sama-sama penting. Kalau mau dibilang mana yang penting tergantung dari perusahaan atau organisasi yang memakai sistem informasi. Oke, mantap pertanyaannya. Lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya, kenapa harus ada jurusan sistem informasi? Kenapa tidak jurusan informatika saja? Nanti pada saat penjurusan memilih tentang pengolahan sistem dan informasi. Oke, pertanyaan bagus. Jawabannya saya mundur sedikit. Kalau boleh kita mundur di sejarah gitu ya. Teknologi informasi atau informatika itu lahir dari jurusan elektronika, ya, lahir dari jurusan elektronika. Nah, pertanyaannya berarti sama, kenapa harus ada jurusan informatika? Ya, harusnya ada cukup dengan teknologi atau teknik elektro, lalu nanti ada penjurusan tentang informatika. Ya, nah seperti itu jawabannya. Kira-kira mirip seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya, misalkan dari teknologi elektro kemudian muncul teknik informatika, ya karena memang
ada hal khusus yang bisa dipelajari di teknologi komputer atau teknik informatika, gitu ya. Jadi nggak tergantung dari passion sebenarnya. Jadi sedini mungkin sudah mengambil penjurusan yang sudah hampir berbeda dengan induknya, maka butuh jurusan yang baru, termasuk sistem informasi. Ya, karena sistem informasi sudah dianggap sebagai satu disiplin ilmu yang unik, maka ya mulai dari semester 1, mulai dari awal mahasiswa masuk sudah terpola sebuah mindset apa yang harus dipelajari untuk mendapatkan gelar sarjana atau gelar yang lain di bidang sistem informasi. Ya, jadi memang ada pengkhususan dari awal sudah dibentuk sebagai seorang sarjana sistem informasi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan loh teman-teman di informatika itu nanti penjurusan akhirnya atau pengkhususannya di sistem informasi. Tidak masalah juga, tidak boleh, tidak ada yang melarang juga, kan gitu. Jadi itu tergantung dari masing-masing individu. Akan tetapi di dalam disiplin ilmu seperti ini kita sudah merasa bahwasanya perlu loh ada jurusan baru atau disiplin ilmu baru yang dipelajari mulai dari awal, yaitu sistem informasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga suatu saat disiplin sistem informasi ini dipecah lagi menjadi sesuatu yang spesifik. Jadi mulai dari awal sudah mempelajari khusus, ya. Sebagai contoh, misal ternyata setelah dipikir-pikir di sistem informasi ini ada yang khusus masalah ngomongin data, gitu ya, ngomongin data. Jadi khusus penjurusan data. Nah, suatu saat mungkin saja ada khusus tentang data sistem informasi dan itu menjadi jurusan baru, ya, siapa tahu. Oke. Anyway, mungkin saya akan sedikit memberikan pandangan bahwasanya dari manapun Anda, apapun jurusan yang Anda pilih, ketika nanti keluar dari kampus, lulus dari kampus, dan Anda dari program studi atau jurusan yang berbau komputer, kayaknya bakalan bersaing juga dengan prodi-prodi dari jurusan lain yang berbau komputer juga. Ya, contoh misalkan teman-teman sistem informasi, teman-teman informatika, ataupun teknologi informasi, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, ya, bisa jadi bertemu atau dibutuhkan oleh perusahaan yang sama-sama menginginkan skill komputernya. Jadi bisa saja Anda nanti juga bersaing dengan teman-teman yang lain dari prodi atau jurusan yang berbau komputer. Good pertanyaannya. Kita lanjut yuk, masih di Geek but not freak, konsep sistem informasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa pendapat Bapak tentang sistem penyaluran informasi di Indonesia? Ya, atau lebih menjurus ke sistem birokrasi di Indonesia. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya coba interpretasikan ya. Jadi informasi birokrasi yang ada di Indonesia mungkin bisa saya tarik ke topik e-government. Ya, topik e-government. Jadi birokrasi atau bidang pemerintahan itu juga
sudah sadar bahwasannya butuh yang namanya teknologi informasi, butuh yang namanya sistem informasi untuk meningkatkan layanan kepada rakyat atau meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jadi banyak nih sekarang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu menerapkan e-government, smart city, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Paling gampang, saya kembali lagi ke layanan pemerintahan, misalkan pembayaran pajak, gitu ya, itu sudah berbasis teknologi informasi. BUMN juga ikut di situ. Termasuk misalkan sekarang pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil semuanya serba online. Nah, itu juga salah satu revolusi atau transformasi digital yang ada di birokrasi. Ya, dan ini adalah salah satu topik yang ada di sistem informasi. Sehingga saya tunggu kontribusi Anda untuk memajukan bangsa ini lewat teknologi informasi. Kita percepat layanan kepada masyarakat, kita perluas manfaat teknologi informasi untuk seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia. Oke. Move on yuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kriteria-kriteria dari sistem informasi yang baik dan benar? Waduh, ini ini rumit sekali karena harus dijawab dengan panjang ya. Oke, saya jawab secara umum aja ya. Kriteria sistem informasi yang baik adalah ketika semua sistem dan subsistem pembangun dari sistem informasi itu dirancang, dibuat, dan dievaluasi dengan benar. Itu bagi saya adalah kriteria sistem informasi yang baik dan benar. Ya, semisal nih kita mau bikin sistem yang misalkan sistem apa yang paling gampang ya? Contoh adalah IoT ya, sebagai contoh IoT. Kita pingin, ini contoh ringan aja di rumah ya. Di rumah kita pingin punya perangkat, misalkan lampu di rumah itu bisa kita kontrol secara otomatis. Ya, bisa kita kontrol secara otomatis. Misal kalau malam otomatis lampunya itu nyala. Kalau siang nanti otomatis mati. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh sederhana. Jadi di rumah kita pasang sebuah sistem IoT kecil-kecilan supaya lampu itu bisa otomatis nyala atau mati sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu contoh ya. Nah, kriteria yang bagus itu gimana? Nah, kalau kita rancang dan kita buat lalu kita evaluasi. Gitu ya. Contoh, kita ngerancang, kita akan membuat sistem yang seperti itu untuk lampu depan dan lampu atas misalkan, lampu lantai 1 dan lantai 2. Ya, kita rancang nih. Kita butuh lampu, berarti kita butuh sensor, mungkin kita butuh perangkat-perangkat yang lain. Nah, itu kita definisikan, kita rancang dulu. Nah, ya, itu dirancang dengan baik. Kemudian dikerjakan dengan cara yang baik juga. Contoh, waktu masangnya, pada saat memasangnya harus betul, penempatannya juga harus betul, ya. Kemudian pengkabelannya harus betul dan teknologi-teknologinya. Sampai kepada evaluasi. Nah, harus dievaluasi, benar enggak pada saat malam
itu lampunya otomatis nyala. Ya, bener nggak siang itu otomatis mati lampunya. Nah, itu juga bagian dari evaluasi. Ya, jadi secara singkat, sistem yang bagus adalah sistem yang dirancang, dibuat, dan dievaluasi dengan benar. Jadi nggak cuman buat aja, tapi juga dirancang sebelumnya. Nggak cuman dirancang dan dibuat saja, tapi dievaluasi. Ya, itu nanti juga Anda akan pelajari di sistem informasi. Semoga jawaban singkatnya bisa menjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa sistem informasi menjadi data atau sumber dari sebuah perusahaan atau organisasi? Dan apakah ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang bagus. Sistem informasi itu memang tumpuan dari perusahaan atau organisasi. Ya, sudah sedikit saya singgung di depan, supaya organisasi itu menang dalam persaingan bisnis, ya dia harus punya informasi yang diambil dari sebuah sistem informasi yang diolah dengan menggunakan sistem informasi yang baik. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Ya, pastinya ada, ya. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Artinya perusahaan itu atau organisasi itu pasti menghasilkan produk ataupun jasa. Nah, produk atau jasa ini pasti dinikmati oleh masyarakat atau user atau pengguna di kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi akhir dari sebuah sistem informasi itu sebenarnya melayani customer atau orang atau kita. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih bersama Geek But Not Freak, bersama saya Sony di konsep sistem informasi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, agak panjang. Tetap sama, komponen dari sistem informasi ada 3, people, proses, sama teknologi. Menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan 3 hal tersebut yang paling efisien pada saat pengolahan dan penyebaran data dan informasi berbasis artificial intelligence? Wah, ini keren banget, ini sudah ngomongin artificial intelligence, ya. Oke, saya akan jawab singkat gitu ya, karena mungkin nanti ada topik sendiri kita bahas artificial intelligence. Oke, jadi untuk menerapkan 3 hal itu sebenarnya bukan menerapkan ya, untuk mencapai sebuah tujuan bisnis ya. Jadi kita punya tujuan bisnis nih. Perusahaan punya goal gitu ya. Nah, salah satu cara mencapai goal itu mungkin berbasiskan artificial intelligence. Ya, jadi saya ulangi lagi, sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya mungkin membutuhkan artificial intelligence. Nah, pada saat membuat artificial intelligence ini, 3 komponen ini berperan di mana? Ya, pasti dalam artificial intelligence masih membutuhkan people, proses, dan teknologi. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, hanya bisa menyambungkan. Ya, jadi people, proses, dan teknologi akan berperan dalam membuat artificial intelligence. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan efisiensi dalam pencapaian tujuan
organisasi. Organisasi tujuannya buat apa? Ya tergantung dari organisasinya. Kalau organisasi atau perusahaannya itu jualan, ya jualnya semakin cepat, semakin banyak, untung semakin gede, dan lain sebagainya. Ya, mantap. Lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Kemampuan apa saja yang diperlukan untuk bisa bekerja di bidang sistem informasi? Wah, ini pertanyaannya harus dijawab dengan apa ya? Kalau ingin bisa bekerja di bidang sistem informasi, ya pelajari saja semua yang ada di sistem informasi. Ya balik lagi ke 3 komponen itu. Ya, Anda harus bisa belajar konsep dasar ataupun implementasi dari teknologi, proses, dan juga people. Jadi banyak sekali. Dan kalau Anda nanti mengikuti dengan baik semua perkuliahan yang ada di sistem informasi, saya kok percaya, saya kok yakin Anda akan siap bekerja di bidang sistem informasi. Oke, nanti akan saya jawab di topik-topik yang lain. Kira-kira apa saja sih topik-topik yang ada di sistem informasi? Kita bicara kulitnya dulu saja. Oke, move on yuk ke pertanyaan berikutnya. Dalam dunia kerja, biasanya bagaimana cara berpikir seorang lulusan sistem informasi, atau di sini apa yang membedakan dengan jurusan yang lain, terutama jurusan yang ada di ranah IT juga. Pertanyaan bagus, mungkin juga ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bedanya apa sih lulusan sistem informasi dengan lulusan yang lain, ya? Jadi yang perlu diperhatikan pertama kali adalah tidak perlu chauvinis. Nah, dalam bahasa lain itu adalah ego, tidak perlu terlalu tinggi-tinggi. Membeda-bedakan antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Semua jurusan yang ada di IT itu semua bagus. Ya, sekali lagi semuanya bagus. Tidak bisa dibandingkan karena masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri, punya ilmu spesifik yang dipelajari sendiri-sendiri. Jadi jangan salah sangka kalau saya ngomongin sistem informasi maka sistem informasi paling bagus di antara yang lain. Enggak, semuanya bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain juga sama, semua berpeluang untuk mendapatkan rezeki, semua juga berpeluang mendapatkan gaji yang besar, semua berhak mendapatkan penghargaan, ya. Itu tergantung dari seberapa kuat usaha kita. Oke, balik lagi ke pertanyaan ini. Nanti bedanya apa kalau anak-anak sistem informasi? Setahu saya, sekaligus saya banyak melihat alumni-alumni yang ada, spesifik anak sistem informasi, setelah dia lulus, dia sudah bisa melihat sebuah organisasi itu secara utuh. Ya. Jadi kalau mau dibilang di sistem informasi Anda sudah terbiasa dengan 3 komponen itu. Ya, Anda akan terbiasa melakukan observasi terhadap teknologi, terhadap people, terhadap proses. Dan itu mungkin tidak ditekankan di jurusan-jurusan yang lain. Sebagai contoh, kita mau banding-bandingin sedikit ini ya. Kalau teman-teman teknik industri atau teman-teman yang ada di manajemen, barangkali mereka juga bisa melakukan observasi terhadap people maupun proses. Tapi selama perkuliahan, ya, teman-teman teknik industri dan teman-teman manajemen barangkali tidak kental dengan IT-nya, tidak kental dengan teknik bagaimana merancang sebuah sistem komputer yang bagus. Ya.
Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti sistem informasi lebih bagus daripada teknologi industri atau teknik industri atau manajemen. Enggak juga. Karena apa? Barangkali mereka akan jauh lebih jago di bidang yang lain. Ya, lebih jago di bidang yang lain. Nah, ini cuman masalah spesialisasi Anda seperti apa. Ya, jadi sekali lagi Anda akan jauh lebih siap untuk mempotret atau melihat sebuah sistem di bidang di perusahaan atau organisasi itu dari ketiga aspek yang ada: people, proses, teknologi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, teman-teman. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, saya bacakan di sini. Pada zaman sekarang ini sistem informasi erat kaitannya dengan teknologi, betul. Lalu bagaimana dengan sistem informasi pada zaman dahulu, yang tidak memiliki teknologi seperti sekarang? Tadi sedikit sudah saya singgung, dulu berarti belum ada otomasi. Ya, jadi sistemnya adalah sistem yang berjalan secara mekanik. Tidak ada informasi digital yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semuanya masih based on paper, ya, masih berbasiskan kertas, gitu ya, atau masih sifatnya manual. Sebagai contoh, misalkan di sebuah pabrik. Pabrik ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, memang sudah ada sistemnya, sudah ada otomasinya, tapi otomasi berbasis mekanik. Ya, misalkan pabrik permen, gitu ya, pabrik permen. Ya, awalnya dari gula atau dari tebu, kemudian dicampur dengan apa, keluar permen, kemudian dibungkus. Ya, kemudian dilihat, wah berapa banyak ini permen yang dihasilkan. Nah, itu pencatatan informasinya masih berupa manual. Jadi kalau dibilang dulu tidak ada sistem informasi, ya benar, dulu tidak ada sistem informasi, yang ada sistem saja. Informasinya ya masih berupa informasi konvensional, belum tersistem, belum terintegrasi, masih harus catat mencatat, dokumen harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara fisik. Ada dokumen dicatat, dihitung, kemudian dibawa dari satu kantor ke kantor yang lain, dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Nah, masih bersifat manual. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan berikutnya ini agak menusuk ini ya. Apa kesalahan paling fatal yang pernah terjadi di sistem informasi? Waduh. Ini case by case ya, ini case by case. Kesalahan yang pernah terjadi ya tergantung dari problemnya. Kalau kesalahan yang paling fatal ini juga unda-undi kalau kata orang Jawa. Unda-undi itu ya case by case, tidak bisa digeneralisir. Ya, jadi kesalahan yang fatal itu bisa berakibat kerugiannya bisa berupa material maupun non material atau imaterial. Ya, sebagai contoh sederhana saja, kita ambil kasus yang sering terjadi dan marak gitu ya, yaitu kebocoran data, ya, itu juga adalah salah satu kesalahan, ya, kesalahan sistem. Oke, ya kalau boleh dibilang itu, ya kalau kita ngomongin itu sistem informasi, ya itu berarti ada kesalahan. Fatal atau tidaknya ya tergantung dari kondisinya seberapa fatal. Karena fatal bagi beberapa orang beda-beda ya, fatal itu seperti apa. Dan sejauh ini mohon maaf saya tidak bisa mengukur seberapa fatal itu dan yang paling fatal apa. Yang jelas ketika ada kerugian imaterial maupun material, itu adalah kesalahan sebuah sistem. Ya, dan itu juga bisa terjadi gara-gara itu tadi, tiga komponen itu. Bisa saja teknologinya yang salah,
atau prosesnya yang salah atau manusianya yang salah. Ya, oke, berat banget saya jawab pertanyaan ini. Yuk move on yuk biar nggak terngiang-ngiang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, masih banyak ini pertanyaan. Seberapa pentingkah peran dari lulusan SI di masa depan? Wah, penting banget. Dan bagaimana cara seorang berlatar belakang sistem informasi dapat membangun Indonesia di masa yang akan datang? Wah, luar biasa. Saya suka pertanyaan ini. Kita sebagai generasi muda itu harus punya cita-cita membangun Indonesia lebih maju di masa yang akan datang. Ya. Oke, saya sudah bilang di awal tadi, kalau kita berbicara tentang masyarakat Indonesia, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa membangun Indonesia yang pemerintahannya maju, pemerintahannya clean, gitu ya, menerapkan reformasi birokrasi yang bagus sehingga bisa melayani masyarakat dengan cepat dan tepat, dan juga mengurangi kesalahan-kesalahan, gitu ya. Tadi juga saya sebutkan kebocoran data, ya, harusnya tidak sampai terjadi. Ya, itu adalah tanggung jawab kita nantinya. Oke, jadi peluangnya masih besar banget buat Anda sebagai lulusan sistem informasi. Dan nanti Anda juga bisa berkiprah di semua lini. Anda bisa berkiprah di BUMN, Anda bisa berkiprah di pemerintahan atau bikin startup yang nanti tujuannya adalah membangun Indonesia lebih maju, ya. Kita bisa kok mewujudkan cita-cita para pahlawan terdahulu untuk membangun Indonesia. Nah, kita ini di bidang sistem informasi, di bidang IT-nya kita akan bangun Indonesia. Caranya gimana? Ya, untuk sementara belajar dulu dengan giat, hasilkan karya-karya bagus, nanti terjun di dunia nyata, ya, di dunia kerja, membangun informasi, membangun IT yang bagus untuk Indonesia, ya. Nanti kapan-kapan Anda pun juga bisa turun ke lapangan, turun ke masyarakat sebelum lulus nih, misalkan untuk mengedukasi ataupun membuat sesuatu yang tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat Indonesia, ya. Tidak harus lewat pemerintahan, tapi Anda juga bisa berperan di situ. Ya, saya tunggu peran Anda. Terima kasih. Lanjut pertanyaan berikut. Apa peran sistem informasi dalam dunia industri? Jelas sekali perannya adalah meningkatkan daya saing bisnis. Sudah saya jawab panjang lebar di pertanyaan sebelumnya. Oke, apa saja yang akan dipelajari dalam sistem informasi? Saya jawab singkat dulu, tiga komponen besar itu yang akan Anda pelajari di sistem informasi. Sekali lagi, teknologi, people, dan proses. Nanti kita akan pecah menjadi beberapa subtopik, ya, mulai dari misalkan ERP, CRM, SCM, kemudian data, pengolahan komputasi, gitu ya, tata kelola. Wah, banyak banget kalau mau dijabarkan. Paling mudah kalau Anda sudah tergesa-gesa pengen tahu sekarang, coba deh dilihat kurikulum sistem informasi, ya. Itulah kira-kira topik-topik yang akan kita pelajari di sistem informasi. Oke, terima kasih sudah bertanya lebih awal. Next, pertanyaan berikutnya adalah, apakah di dunia pekerjaan sistem informasi ini lebih dibutuhkan daripada jurusan IT seperti teknik informatika, dan apa alasannya? Ini juga sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Saya sudah singgung juga di sini. Jurusan IT apapun itu, gitu ya, pasti laku. Pertama. Yang kedua, pasti ada spesifik, ya, spesifik lulusan ini akan unggul di bidang apanya. Jurusan ini pasti unggul di bidang apanya. Ya, jadi
tadi juga sudah saya jelaskan. Semoga bisa merecall dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Wah, bagaimana perkembangan sejarah sistem informasi di dunia? Sudah sedikit saya jawab di depan tadi. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi di referensi maupun di internet. Revolusi industri itu mulai dari versi berapa sampai versi berapa. Kita sekarang katanya di revolusi industri 4.0. Ya. Nah, sekarang katanya sudah mulai revolusi industri 5.0. Ya. Oke, jadi mulai dari semuanya serba manual, kemudian muncul adanya otomasi di bidang mekanik, di bidang pabrik, ya. Kemudian muncul komputer, setelah komputer ingin terintegrasi, ya, sampai di 4.0 sekarang ini. Oke, dan nanti 5.0 ditambahkan society. Jadi masyarakat nanti juga berperan aktif ya di dalam perkembangan sistem informasi. Terima kasih sudah bertanya sejarah. Berikutnya, mekanisme apa yang harus dilakukan apabila output dari sebuah sistem memiliki kesalahan? Oke, tadi sudah sedikit saya singgung. Kalau ada kesalahan, maka akan terjadi pemulihan, ya, atau akan terjadi perbaikan, akan dilakukan perbaikan. Jadi kalau sistem yang bagus, maka perbaikan dari kesalahan itu akan dilakukan secara otomatis. Ya. Kalau masih belum bagus berarti perbaikannya masih manual. Ya. Sebagai contoh di sebuah gedung itu ada menggunakan listrik pastinya. Kemudian kalau listrik mati gimana? Oh, maka diperlukan genset. Ya. Jadi kalau ada listrik mati, maka akan menyalakan genset. Oke, itu adalah yang manual. Berarti kalau ada kesalahan, lampunya mati, perbaikannya adalah menyalakan genset. Nah, sistem yang lebih bagus lagi gimana? Tanpa genset harus dinyalakan, tanpa harus nunggu orang, genset itu harus bisa nyala sendiri ketika listrik mati. Jadi ketika listrik pasokannya habis atau pasokannya tidak ada, maka genset otomatis akan menyala. Ya, jadi analoginya seperti itu. Oke, jadi apa yang harus dilakukan ketika ada output yang salah dari sistem informasi? Harus ada perbaikan. Ya, semakin otomatis perbaikan yang dilakukan, berarti sistemnya semakin bagus. Oke, thank you. Udah 1 jam kebersamaan kita. Masih di Geek but not Freak bersama saya, Sony, di topik konsep sistem informasi. Tinggal sedikit pertanyaannya, semoga lebih cepat dalam menjawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, sistem informasi memiliki 3 komponen wajib. Bagaimana contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari? Untuk di kehidupan sehari-hari kayaknya agak rumit ya. Kayaknya agak rumit. Tapi di sini saya akan kasih contoh yang barangkali kelihatan di mata Anda atau kelihatan di dunia real. Oke. Yang pertama, ada sistem marketplace lah ya. Kita suka online shop. Kita kasih contoh online shop. Online shop itu punya mekanisme. Mekanismenya adalah penjual menaruh katalog barang-barang yang dijual. Pembeli membeli barang sesuai dengan katalog
yang disediakan oleh penjual beserta harganya dan berapa banyak atau kuantitasnya. Oke. Pembeli akan mengirimkan uang atau membayar sesuai dengan pesanan. Setelah itu barang akan di-packing oleh penjual dan dikirimkan melalui jasa kurir. Kurir akan mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli. Itu contoh singkat dari mekanisme. Ya. Nah, udah ketahuan nih people-nya siapa saja kalau mau disederhanakan. People-nya adalah penjual, pembeli, kurir, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh sederhana dari people. Ya. Kemudian teknologi, iya sudah kelihatan teknologinya adalah mungkin smartphone atau aplikasi marketplace yang sama-sama dimiliki oleh penjual dan pembeli, termasuk yang ada kaitannya dengan kurirnya. Ya, jadi itu contoh sederhana penerapan 3 komponen tersebut. Nanti kita akan breakdown dan bahas lebih lanjut di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih sudah bertanya. Datang lagi pertanyaan berikutnya. Pada sistem informasi yang memiliki peran lebih besar itu apakah teknologi atau people? Wah, ini tadi sudah saya bahas gitu ya. Nah, masing-masing berperan dong. Teknologi berperan, people juga berperan. Ya. Nah, uniknya di sistem informasi itu people ini agak sulit untuk dikendalikan. Ya. Kalau teknologi itu ya komputer itu robot itu disuruh dan akan kerja sesuai dengan instruksi. Ya. Jadi kalau komputer itu jarang salah, ya, jarang salah. Teknologinya itu jarang salah. Yang banyak salahnya itu adalah manusianya. Nah, maka sistem informasi nanti Anda juga akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengatur people dengan lebih baik supaya proses yang terjadi di sebuah sistem informasi itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Iya, mantap pertanyaannya. Lanjut. Yang berikutnya, kesalahan atau kekurangan apa saja yang sering terjadi? Dan apakah di setiap aspek kehidupan juga membutuhkan sistem informasi tidak hanya pada perusahaan? Oke, pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Saya akan jawab pertanyaan yang kedua ini. Apakah di setiap aspek kehidupan membutuhkan sistem informasi? Oke, jawabannya sistem informasi bisa diterapkan di semua aspek kehidupan. Sekali lagi, sistem informasi, otomasi, komputerisasi, digitalisasi bisa diterapkan di semua aspek kehidupan. Pertanyaan berikutnya, apakah perlu aspek kehidupan itu didigitalisasi? Perlukah aspek kehidupan itu diotomasi atau dibuatkan sistem informasinya? Ya, jadi bisa semua aspek kehidupan bisa, tapi apakah perlu? Ya, apakah perlu atau mungkinkah itu ya diterapkan? Nah, itu ada kajiannya sendiri. Bisanya bisa banget di semua aspek kehidupan, iya bisa. Ya, nah nanti ada pertimbangan lain gitu ya, seperti masuk akal nggak sih kalau ini didigitalisasi dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, wah masih banyak. Bagaimana cara kerja dari sistem informasi? Cara kerjanya ya sama, ada komponen-komponen pembentuk sistem informasi, ada input berupa data atau informasi, diproses, jadinya adalah informasi, dikelola lagi,
diolah lagi jadi informasi yang lebih berharga lagi. Ya, jawaban singkat saya seperti itu. Oke, masuk pertanyaan berikutnya. Apakah implementasi atau penerapan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan bisnis? Oke, saya jawab iya, selalu berkaitan dengan bisnis. Tapi bisnisnya tidak harus selalu berujung pada uang. Tapi ada sebuah value, ada sebuah keuntungan yang bisa diraih. Jadi kalau Anda berprinsip bisnis itu selalu uang, silahkan. Ya, akan tetapi sistem informasi ya itu akan memperbaiki bisnis ya atau memperbaiki proses, meningkatkan proses, meningkatkan kemanfaatan atau memberikan kemanfaatan kepada semua penggunanya. Ya. Oke, mantap. Kalau mau contoh yang mungkin tidak ada kaitannya dengan bisnis, ya misalkan pelaporan gitu ya tentang misalkan ada gangguan, ya gangguan itu kan tidak selalu dengan bisnis gitu ya. Anda lapor, misalkan ada jalan berlobang gitu ya. Nah, itu juga bisa dibuatkan sistemnya dan tidak harus selalu berkaitan dengan bisnis, macam-macam. Yang penting ada nilai atau value yang didapatkan oleh pengguna. Makasih udah bertanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa faktor-faktor yang dapat membuat sesuatu menjadi sistem? Pertanyaan bagus. Kalau saya jawab ini harusnya saya balik, ya. Jadi untuk membuat sebuah sistem kita harus bisa melihat atau bisa mempreteli itu, menjabarkan menjadi subsistem yang kecil-kecil. Ya. Gambaran sederhananya seumpama Anda mau membuat rumah gitu ya. Rumah itu kita anggap sebagai sistem, maka apa saja yang harus dibuat untuk membangun rumah? Jelas ada komponen berupa pondasi, ya, ada berupa pilarnya atau kolom, kemudian ada komponen balok misalkan, ada komponen dinding, ada komponen atap dan lain sebagainya. Ya, jadi saya akan balik pertanyaan ini, untuk membuat sistem itu butuh subsistem apa saja. Ya, jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan yang detail-detail karena kita masih melihat sistem informasi secara umum. Oke, apa saja sistem-sistem yang terdapat dalam sistem informasi? Ini juga mohon maaf tidak bisa saya jawab secara detail, tapi semoga dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bisa menjawab, dan topik-topik spesifik tentang sistem informasi akan saya jawab di pertemuan atau podcast berikutnya. Terima kasih untuk bertanya tentang apa saja sistem-sistem yang terdapat di sistem informasi. Lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Jika ada hal berbahaya yang berhasil masuk ke dalam sistem menjadi sebuah problem, saya ingin bertanya, manakah yang lebih baik? Apakah dengan mengeluarkan hal yang berbahaya tersebut atau mengatasi problem dengan menaikkan kualitas pertahanan sistem? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, maka sama, kita harus tetap meningkatkan kualitas dan pertahanan sistem. Harus. Jadi sebuah sistem yang baik adalah kualitas defense dari sebuah sistem itu harus bagus. Ya. Nah, akan tetapi tetap juga harus punya mekanisme untuk mengeluarkan hal yang berbahaya tersebut. Ya, bisa jadi dengan kualitas pertahanan sistem yang bagus, maka hal-hal yang berbahaya yang masuk ke dalam sistem tersebut otomatis bisa keluar.
Ya. Nah, nanti akan seru nih, kita akan berbicara tentang topik tentang keamanan sistem informasi. Jadi kualitas pertahanan dari sistem kita harus bagus sehingga bisa mengeluarkan barang yang tidak diinginkan keluar dari sistem, atau jangan sampai barang yang asing itu masuk ke dalam sistem kita. Terima kasih untuk yang bertanya tentang itu. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Panjang. Sistem informasi merupakan serangkaian proses yang berhubungan dari beberapa komponen. Ada input berupa data dan menghasilkan output berupa informasi. Betul. Lantas bagaimana jika satu komponen tersebut mengalami kerusakan? Dan seberapa dampaknya terhadap informasi yang akan menjadi output. Oke, jadi kalau ada sebuah sistem yang mati atau subsistem yang mati dan itu ada kaitannya dengan sistem berikutnya, ya pasti mempengaruhi. Ya, maka ini seninya nanti akan Anda pelajari bagaimana rantai proses itu harus berjalan. Sehingga kita harus memastikan setiap subsistem itu berjalan dengan baik supaya subsistem berikutnya tidak terkendala. Ya. Sebagai gambaran, kalau ada misalkan dari sistem A kemudian ke sistem B. Ternyata sistem A ini bermasalah, ya. Maka satu rantai itu akan bermasalah semua kalau diteruskan, ya. Maka biasanya sistem A ini akan diperbaiki secepat mungkin. Gitu ya. Diperbaiki secepat mungkin sehingga hasilnya tetap bisa berjalan dengan normal. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Nanti Anda akan belajar juga tentang ini. Makasih udah bertanya. Mantap sekali pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Hal apa yang membuat sistem informasi berbeda dari jurusan IT yang lain? Sudah saya jawab sedikit tadi di depan. Spesialisasi Anda adalah menerawang atau mengobservasi sebuah sistem dari 3 komponen, yaitu teknologi, lalu proses, maupun people. Iya, itu bedanya. Wah, kita udah berada di ujung pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Karena sistem informasi juga berhubungan dengan manajemen, betul? Apa saja komponen manajemen dalam SI? Jadi kita akan memanage atau mengatur 3 komponen tadi. Kita akan mengatur teknologi, kita akan mengelola teknologi, kita akan mengelola proses atau mekanisme, kita juga akan mengelola people. Ya, jadi manajemennya apa saja? Ya 3 macam manajemen itu yang akan kita pelajari, yang akan kita atur. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kita akan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada kaitannya dengan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing bisnis di sebuah perusahaan atau organisasi. Itu kesimpulan atau closing statement saya untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga betah dengan podcastnya. Mohon maaf agak panjang. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Stay safe, stay healthy, tetap geek but not freak. Sampai jumpa.